Fenomena Kaisang Pangarep ini memang cukup menarik untuk disimak. Pasalnya selama ini kota Depok dikenal sebagai sarang Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dominan menguasai suara setiap kontestasi pilkada Depok. Mampukah Direktur Utama Persis Solo itu memecahkan mitos politik PKS sebagai jawara? Hingga akhirnya sukses mencetak sejarah sebagai tokoh muda yang mampu memenangkan pertarungan di pilkada Depok? Padahal kita tahu Kaisang selama ini sama sekali belum pernah terjun ke kancah politik praktis. Sebagian besar masa mudanya dihabiskan untuk menggeluti dunia bisnis hingga termasuk deretan pemuda yang sukses dan kaya raya. Nah, terkait dengan dukungan masif dari warga Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang ikut berkontestasi dalam Pilkada Depok yang bertahun-tahun lamanya menjadi sarang PKS. Berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Studi Visi Nusantara atau Linus Kota Depok, sebanyak 45% yang ikut jajak pendapat setuju Kaisang jadi wali kota Depok, 43% tidak setuju, dan 12% lainnya mengaku tidak tahu. Nah, persoalannya apakah Kaisang Pangarep nanti bakal mampu menjadi jawara ketika dia masuk di tengah sarang PKS atau justru sebaliknya? Ya, Lembaga Studi Visi Nusantara atau LS Vinus Kota Depok memang telah merilis hasil jajak pendapatnya terkait dengan Kaisang Pangarep yang didorong untuk maju dalam kontestasi Pilkada Depok tahun 2024. Tentu saja ini fenomena yang cukup mengejutkan karena hasilnya menunjukkan bahwa 45% warga yang ikut jajak pendapat setuju jika Kaisang itu menjadi wali kota Depok, 43% tidak setuju atau menolak, dan 12% lainnya mengaku tidak tahu. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan dengan menggunakan metode random sampling secara online atau daring. Koordinator LS Vinus Kota Depok, Andi Maulana, seperti dilansir Tempo.co 17 April 2023 menyatakan populasi survei merupakan masyarakat yang sudah mempunyai KTP Kota Depok. Ia mengatakan lembaganya akan kembali mengadakan survei di Kota Depok dengan target partai politik dan calon anggota legislatif untuk tingkat daerah Kota Depok. Tak hanya itu, relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Pranowo alias GP Center juga telah resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Kaisang sebagai calon wali kota Depok untuk Pilkada Depok 2024. Ketua Harian DPP GP Center Thomas Junianto menyatakan kegiatan Kongko Bareng Dukung Kaisang jadi wali kota Depok merupakan langkah awal rekan-rekan yang tergabung di DPC GP Center Kota Depok dalam memperjuangkan dan mengkampanyekan Kaisang Pangarep kepada masyarakat Kota Depok sebagai sosok yang ideal untuk membenahi kota penyangga Jakarta ini. Ya, fenomena Kaisang Pangarep ini memang cukup menarik untuk disimak. Pasalnya selama ini kota Depok dikenal sebagai sarang Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dominan menguasai suara setiap kontestasi pilkada Depok. Mampukah Direktur Utama Persis Solo itu memecahkan mitos politik PKS sebagai jawara? Hingga akhirnya sukses mencetak sejarah sebagai tokoh muda yang mampu memenangkan pertarungan di pilkada Depok? Padahal kita tahu Kaisang selama ini sama sekali belum pernah terjun ke kancah politik praktis. Sebagian besar masa mudanya dihabiskan untuk menggeluti dunia bisnis hingga termasuk deretan pemuda yang sukses dan kaya raya. Nah, terkait dengan dukungan masif dari warga Depok dan relawan
Ganjar Pranowo, apakah hal itu disebabkan pamor politik sang ayah Presiden Jokowi yang memang masih sangat diperhitungkan meski jabatannya sebagai orang nomor 1 di negeri ini bakal berakhir pada Oktober 2024 nanti. Wallahu alam. Yang pasti moncernya pamor politik Kaisang Pangarep menjelang Pilkada Depok 2024 nanti bakal diuji untuk membuktikan bahwa dukungan warga Depok berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Studi Visi Nusantara dan sejumlah relawan yang siap mendukungnya bukan sebuah fiksi politik semata, tetapi benar-benar sebuah fakta. Nah, kita tunggu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.